Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Haji Ahmad Otong Bustami LCMAG selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah dan dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskar Ramadhani dengan NIM 23821200094. Yang mana saya di sini sendiri akan memaparkan materi yang saya pahami terkait maqasid syariah dan tingkatannya dalam konteks usul fikih. Langsung saja masuk ke materi, yaitu pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang fundamental ingin dicapai oleh hukum Islam dalam rangka mendatangkan kemaslahatan dan menolak mafsadat bagi individu maupun masyarakat gitu. Dalam usul fikih, maqasid syariah berfungsi sebagai pedoman dan prinsip utama dalam menggali hukum-hukum Islam dalam sumber-sumber syar'i gitu ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan lainnya. Maqasid syariah juga membantu para ulama memahami konteks hukum maqasid gitu, hukum sehingga penerapannya tetap relevan dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa syariat tidak hanya berfokus pada teks lisan gitu, teks literasi, tetapi juga pada nilai dan tujuan di balik hukum. Terus tingkatan maqasid syariah dalam usul fikih, yaitu tingkatannya ada 3. Jadi maqasid syariah ini diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan utama. Berdasarkan tiga tingkatan ini adalah tingkat urgensinya gitu. Berdasarkan tingkat urgensinya itu, yang pertama ada daruriyat, kebutuhan primer, yang mana kebutuhan esensial yang harus ada untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia dan keteraturan sosial. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, kehidupan akan rusak ataupun hancur gitu. Nah, karena di dalam kebutuhan primer ini ada 5 aspek utama. Yang pertama ada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta gitu. Nah, yang kedua tingkatan ini adalah kebutuhan sekunder ataupun al-hajiyat. Al-hajiyat ini merupakan kebutuhan yang bersifat mendukung dan mempermudah kehidupan manusia. Kebutuhan ini tidak bersifat mendesak, tetapi jika tidak dipenuhi dapat menyebabkan kesulitan ataupun kesempitan, yang mana contohnya itu keringanan seperti bolehnya tidak berpuasa saat sakit ataupun perjalanan jauh gitu. Nah, yang ketiga ada 3 tingkatan ini, ada atas seniat itu. Yang terakhir itu kebutuhan tersier ataupun pelengkap. Kebutuhan ini berhubungan dengan aspek keindahan, kesempurnaan, dan etika yang menjadikan kehidupan manusia lebih bermartabat dan harmonis. Contohnya adab makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedua, menghiasi masjid agar lebih indah dan nyaman. Ketiga, larangan berlebihan dalam berbagai hal apapun gitu, termasuk makanan dan pakaian. Nah, maqasid syariah dalam usul fikih gitu kan, penerapan maqasid syariah dalam usul fikih. Yang pertama itu sebagai prinsip dasar dalam penetapan hukum. Maqasid syariah digunakan oleh ulama sebagai pedoman dalam memahami dan menggali hukum, terutama dalam ijtihad nih. Ketika menghadapi isu-isu kontemporer seperti teknologi, ekonomi digital ataupun e-commerce dan ekologi, maqasid berfungsi sebagai acuan untuk memastikan hukum-hukum yang dihasilkan relevan dengan konteks zaman. Nah, 2,
memastikan hukum tidak terjebak literasi. Pendekatan literal terhadap teks-teks syariah dapat menghasilkan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan aslinya. Maqasid syariah membantu ulama mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadat dalam penerapan hukum, seperti contohnya itu larangan memotong tangan pencuri dapat ditangguhkan jika kondisi masyarakat tidak adil atau kemiskinan ekstrim meluas. Dalam konteks ini, maqasid penjaga harta diprioritaskan bersamaan dengan hifdzul anafs gitu. Dari apa dalam konteks ini kan menjaga harta itu hifdzul mal. Nah, diprioritaskan bersamaan dengan hifdzul anafs. 3. Solusi bagi permasalahan kontemporer. Dalam kasus modern seperti perbankan syariah ya, perlindungan lingkungan ataupun biotika, maqasid digunakan untuk menggali solusi yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang pertama itu di perbankan syariah bertujuan menjaga keadilan ekonomi, hifdzul mal. Nah, yang keduanya itu ada larangan terhadap eksploitasi lingkungan, bertujuan menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Nah, konteksnya ini ada hifdzul anafas dan hifdzul anasal. Terus keempat, ada harmonisasi kaidah fikih gitu. Harmonisasi dengan kaidah fikihnya. Nah, karena maqasid syariah seringkali diterapkan melalui kaidah fikih seperti uh, al-masyaqqah tazlibut taisir gitu. Yang artinya itu kan kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, contohnya itu keringanan dalam melaksanakan ibadah selama pandemi. Terus yang kedua, yang saya lupa Arabnya gitu, artinya itu mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Nah, contohnya itu larangan penggunaan teknologi tertentu jika beresiko merusak moral masyarakat. Contohnya ya misalkan handphone gitu, sering melupakan handphone tapi lupa dengan tujuan syariat. Nah, itu kan merusak moral masyarakat. Nah, terus peluang pengembangannya ya, menurut saya, pendekatan interdisipliner mengintegritaskan maqasid dengan ilmu lain seperti ekonomi, teknologi, atau ekologi untuk menjawab isu-isu kontemporer. Nah, yang kedua ada digitalisasi hukum Islam, membuat sistem berbasis maqasid untuk membantu ulama dan masyarakat memahami hukum secara konseptual gitu. Nah, penelitian empiris. Yang ketiga itu ada penelitian empiris. Melakukan penelitian empiris terhadap penerapan maqasid syariah di berbagai negara muslim untuk menyempurnakan konsep ini. Baik, mungkin itu saja yang saya paparkan terkait materi yang saya pahami. Materi yang saya pahami yaitu maqasid syariah dan tingkatannya dalam ushul fikih. Sekian dari saya, mohon maaf atas kurang-kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.